الرحمن الرحيم على كثير من عباده المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para ummahat dan akhwat, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Mari tengadahkan tangan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahmi ila anwaril ma'rifati wal ilmi wa akhrijna min ukhulis syahawat ila jannatil qurbat. Na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di surat An-Naba, surat 78 ayat 21. Inna jahannama kanat mirsada. Sesungguhnya neraka jahannam itu mirsada. Kalau di terjemahan biasa diartikan tempat mengintai. Neraka jahannam itu mengintai, menunggu. Mirsad. Kenapa demikian? Karena sebelum semua orang beriman masuk surga, dia kan harus melewati jembatan yang kita tahu itu sirat, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pisau, yaitu jembatan yang disebut dengan sirat. Semua orang itu, semua nabi pun lewat situ harus. Ya. Ada yang secepat kilat, ya kan? Ada yang secepat angin, melewati jembatan menuju surga yang di bawahnya ada neraka. Dari di bawahnya neraka ada jembatan yang disebut dengan sirat, yang lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Nah, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang kafir, termasuk orang-orang yang berdosa, kalau belum habis dosanya, nanti di situ ada pengait-pengait, Bu, dari besi, Bu. Kalalib, khawatib yang menyambar, yang mengait dari besi dari neraka jahanam. Jadi orang yang masih punya dosa, ya, itu pas dia mau lewat situ, tiba-tiba ada yang menyambar, mengintai, ya. Siapa yang masih ada dosanya, siapa yang kafir, diintai oleh neraka jahanam itu dengan alat-alat pengait atau yang menyambar. Makanya ada yang jatuh, naik lagi, disambar lagi, jatuh lagi. Ini yang disebut mirsada. Jadi sungguhnya neraka jahanam itu mirsada, di situ ada tempat mengintai. Apa yang mengintai tadi, Bu? Apa? Pengait-pengait atau penyambar-penyambar yang mengintai orang yang masih punya dosa, yang akan menyeberangi jembatan sirat itu. Kalau dia masih punya dosa, disambar, dikait, masuk lagi ke neraka, dicuci bersih. Ya, kalau belum bersih juga dia berjuang untuk naik lagi, disambar lagi. Ini maksud mirsala itu di sini. Ya, boleh jadi yang dimaksud di sini adalah ada alat-alat yang memang mengintai siapa yang masih berdosa itu, Bu. Berubah apa tadi, Bu? Alat pengait dari besi ataupun penyambar yang menyambar, supaya jatuh orang yang berdosa itu dari jembatan itu. Boleh jadi memang neraka jahanam ini yang mengintai, Bu.
Kenapa, Bu? Karena neraka jahanam itu di dalam surat Qaf. Ya, surat Qaf itu surat 50 ayat 30. Yauma naqulu li jahannama halim tala. Ketika kami berkata kepada neraka jahanam, halim tala, udah penuh belum? Gitu kata Allah kepada neraka jahanam. Wahai neraka, sudah penuh belum? Ya. Neraka menjawab, wa taqulu hal min mazid. Neraka jahanam itu menjawab, masih ada lagi nggak? Gitu. Masih ada lagi nggak? Jadi neraka jahanam ini mengintai. Ya, bisa jadi memang itu yang dimaksud, atau di neraka jahanam ini ada tempat-tempat pengintaian yang dilakukan oleh pengait dari besi, ataupun sesuatu yang menyambar orang yang berdosa yang melewati jembatan tadi, Bu. Sehingga yang masih berdosa disambar atau dikait, tarik lagi ke situ. Sudah ya, nyambung ya. Makanya kalau nggak mau dikait, ditarik lagi, jadilah di dunia ini lurus. Makanya kita minta di dunia ini siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, jadikanlah kami, berikan kami hidayah untuk terus berada di jalan lurus ini sesuai Quran, sesuai sunnah. Ya Allah, jadikan lurus di sini. Kalau kita di sini lurus di siratal mustaqim yang di dunia ini, siratal mustaqim di dunia ini apa? Al-Quran dan sunnah. Agama kita ini Al-Quran itu, kalau kita lurus ngikuti Quran, itulah yang disebut dengan siratal mustaqim di dunia. Maka selamat kita di sirat di akhirat. Karena sirat itu arti bahasanya adalah jembatan atau jalan. Nah, jalan kita di dunia ini apa? Al-Quran, sunnah. Ya, kalau kita mengikuti taat, selamat di sirat nanti di akhirat. Berarti ada hubungannya ya, Bu. Lurus di sini, lurus di sana. Bengkok di sini, bengkok di sana, kita tersesat. Littaqina ma'aba. Neraka jahanam itu mengintai orang-orang yang melampaui batas, ya, yang berdosa. Karena orang-orang berdosa itu pasti melampaui batas kan. Yang namanya batas itu ketentuan-ketentuan. Gak boleh ini jangan. Dia lampaui, itu dosa kan. Neraka jahanam itu menjadi ma'aba, ya, littaqina ma'aba, menjadi tempat kembali orang-orang yang melampaui batas. Labisina fiha, mereka berdiam di neraka ahqaba, dalam waktu hukum itu, kata para ulama, hukum itu nama apa namanya? Hukum itu untuk bicara tentang waktu. Ada yang mengatakan 70 tahun. Satu hukum itu 70 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun. Ini hukum, satu hukum ya. Kalau ahqaba itu berarti berhukum-hukum. Ya. Kalau hukum itu 70 tahun berarti ini ber-70 tahun. Kalau satu hukumnya 70 tahun. Kalau 300 tahun satu hukumnya ini berhukum-hukum. Ustaz, bukannya di neraka itu abadi, bagaimana? Iya, abadi. Sebelum kita bicara abadi, coba satu hari di hari kiamat itu berapa? 1000 tahun ya. Kalau satu hukumnya itu 70 tahun, berapa? Kalau satu hukumnya 80 tahun, kaliin aja. Kalau 300 tahun bagaimana? Jadi ini tidak menunjukkan ketidakadamian. Ini satu hukum itu jenis siksaannya ini. Selesai satu hukum yang berikutnya, nanti jenis siksaannya lain lagi. Itu maksud ahqaba ini, bukan untuk menunjukkan sementara. Karena di ayat yang lainnya orang kafir abadi, yang tidak abadi siapa juga? Orang yang beriman
Nyambung, Bu. Nyambung ya. Labithina fiha ahqaba. Jadi kata ahqab ini untuk bicara waktu yang sangat lama. Ada yang mengatakan satu hukub tadi berapa? 70 tahun. Ada yang mengatakan 80 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun. Tapi ingat, 300 tahun akhirat, 70 tahun akhirat, 80 tahun akhirat. Bukan 70 tahun ukuran dunia. Ya, karena satu hari di dunia 24 jam kan? Satu hari di akhirat 1000 tahun. Ya. Nah, kenapa sih begitu mengerikannya ya, Bu, berbicara tentang jahanam ini ya? Apalagi kalau kita lihat ayat berikutnya, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Mereka tidak merasakan di dalam neraka jahanam itu bardan, dingin. Nggak ada dingin sama sekali. Berarti nggak nyaman lah, Bu. Ya. Berarti dingin sedikit pun nggak ada dingin. Berarti apa isinya, Bu? Kalau dingin tuh nggak ada, isinya apa? Panas. Kalau panas, ibu butuh apa? Kalau aduh panas banget, Tika pengen dapat apa? Kalau ibu panas, dari yang ibu alami apa nanti? Haus, ya kan? Mana air nih kan gitu, aduh panas banget, haus. Maka tapi wala syaroba, bardan itu dia, mereka nggak merasakan dingin sama sekali, nggak nyaman sama sekali. Wala syaroba, nggak dapat minum. Kalau panas tapi masih ada minum kan pendinginan ya, masih penting ya kan. Ini udah nggak ada dingin sama sekali, udah begitu nggak dapat minum lagi. Ya. Kalau ibu pernah ke Saudi pada musim yang sangat panas, Bu. Ya. Pernah, Bu, ke Saudi pada waktu sangat panas. Berapa? Siapa yang pernah ke umroh? Pernah. Waktu itu berapa derajat, Bu? Hah? Nggak ngerasain yang panas ya? Emang milihnya waktu dingin deh. Itu kalau panas itu, Bu, sebagian itu bisa, maaf, kalau ibu lihat di YouTube, itu tangki mobil itu begini. Tangki pas dibuka itu, tangki bensinnya itu seperti air yang mendidih. Apa tuh? Sekarang ini aja nih, kalau ibu punya di rumah tuh ada apa namanya, pipa yang kena panas, pas ibu buka air panas nggak, Bu? Padahal di Indonesia berapa sih kan gitu. Nah, ini bisa dibayangkan bagaimana kalau yang pernah pergi haji, pergi umrah, itu pengen banget minum air dingin, ya kan? Pengen banget masuk ke ruang yang ber-AC atau ada kipasnya. Nah, di neraka la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Gak usah bicara ini deh, Bu. Ibu kalau nggak keluar rumah, kan tadi apa? Labithina fiha ahqaba. Mereka berdiam di dalamnya berhukub-hukub. Ibu kalau nggak keluar di rumah seminggu aja, rasanya gimana? Gimana, Bu? Sumpah bosan kan, Bu? Padahal di rumah ibu udah ada AC, ada taman mungkin ya. Orang yang masuk penjara, Bu, bayangkan 3 hari di penjara kayak apa dia. Ini penjara padahal masih dikasih makan, dikasih minum, ya kan? Ini kalau kita mau bayangkan labithina fiha ahqaba, berdiam selama-lamanya bagi orang kafir, dan mereka tidak merasakan kenyamanan sama sekali. La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya. Sampai-sampai saking tidak nyaman, ya, ibu pernah antri nggak? Terus antrinya tidak dibuka-buka dan di luar itu panas. Pernah nggak? Pernah nggak, Bu? Ibu antri, tapi loketnya nggak buka-buka.
Kan, itu kalau antrinya di ruang AC masih bagus. Tapi kalau ibu antri di ruang yang terbuka dan panas dan ibu harus antri, apa yang ibu inginkan? Apa? Pengen cepat apa bu? Dilayanin. Nanti di neraka itu orang-orang ahli neraka bilang, mampusin aja deh kami, gitu. Matiin aja udah. Maksudnya biar selesai, udah dimatiin aja. Ya, ibu baca surat Az-Zukhruf ayat 77. Az-Zukhruf ayat 77. Wanadau ya Malik. Sudah dapat bu? Surat berapa Az-Zukhruf itu? 63 ya? 43. Ayat 77. Wahai malaikat Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Mati aja deh, gak apa-apa dimatiin. Jangan disiksa begini deh. Kalau mau dimatiin, matiin deh, kan gitu. Ya kan gitu kan. Kalau mau dimatiin, matiin aja deh. Jangan disiksa begini nih kami nih. Gitu nggak gitu. Mending dimatiin saja. Apa kata malaikat Malik? Ya, sungguh kamu akan tetap tinggal di neraka ini. Nah, ini kira-kira bu, bicara neraka begini serem nggak bu? Serem nggak? Berarti Allah menciptakan neraka supaya ibu apa bu? Kalau Allah menciptakan surga supaya ibu masuk apa? Masuk surga. Kalau Allah menciptakan neraka supaya ibu apa? Kan tadi menciptakan surga supaya masuk surga. Kalau menciptakan neraka supaya nggak masuk neraka. Benar nggak bu? Coba cerita neraka ini kira-kira serem nggak? Serem. Berarti Allah menciptakan neraka supaya kita tidak masuk neraka, gitu. Ya. Sampai di neraka, dibunuh aja deh kami, dibinasakan saja. Ini bu, dibilang hidup nggak nyaman, ya dibilang mati masih hidup, tuh ahli neraka tuh. Itu berarti tidak mati dan tidak hidup lah kira-kira gitu. Ya kan bu ya? Kalau dibilang hidup nggak nyaman, kehidupan apa itu? Ya kan? Kalau dibilang mati, mereka hidup. Makanya mereka minta di surah Az-Zukhruf ini, Malik ini penjaga neraka. Udah matiin aja deh kami. Kata penjaga neraka, malaikat penjaga neraka, kalian abadi di situ. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Bu, pernah ngumpul sama keluarga habis Isya, datangin keluarga kakak atau adik ya di daerah lain, datang ke rumah kita ngobrol, habis Isya ngobrol, tiba-tiba pas lihat jam sudah jam 2 dini hari. Pernah nggak? Masa sih? Udah jam 2 nih, pernah nggak? Berarti kenapa kok nggak terasa bu? Kenapa nggak terasa bu? Kenapa ngobrol sama adik atau kakak yang sedang silaturahim ke kita, itu dari jam habis Isya ngobrol sampai jam 2 dini hari, tiba-tiba udah jam 2. Kenapa nggak terasa? Hah? Karena kesenangan itu bu, kesenangan itu ya, 1 jam kesenangan itu seperti 1 menit. Betul nggak? Tapi ingat sebaliknya, 1 jam kesenangan seperti 1 detik. 1 detik penderitaan seperti apa bu?
Makanya kalau sakit di rumah sakit, aduh gue lama banget sih sakit kan gitu, kok gue nggak sembuh gitu. Padahal baru masuk rumah sakit 2 hari 3 hari, ya dihitungin aja kan, benar nggak? Saya begitu kan, menderita gitu. Jadi 1 jam kesenangan itu sama dengan 1 detik, seperti 1 detik. Kok jam segini aja ya gitu. Contohnya ibu kalau lagi menunggu itu pekerjaan enak nggak? Menunggu 10 menit rasanya berapa lama? Makanya saya tadi nggak mau cepet-cepet, nggak mau ibu menunggu lama ya, takutnya karena menunggu itu paling tidak enak. Menunggu itu lama. Nah, maka di neraka tadi berhukup-hukup dan nggak ada sama sekali kesenangan. Dingin aja nggak dapat sama sekali. Udah panas semua, nggak dapat minum lagi. Kayak apa penderitaannya? Ada si minuman, nah, di ayat berikutnya ada illa hamiman wa khassaqa. Ya. Dapat minuman air yang mendidih, hamim. Yang kalau di surat Muhammad itu wasuku ma'an hamiman faqatta'a am'a'ahum, itu surat Muhammad. Dikasih air yang mendidih panas sekali, Bu. Tentu yang namanya derajat panasnya air di dunia dengan di akhirat itu beda, ya kan? Itu sampai memutus isi perut mereka itu, sampai. Makanya kan kenapa lidah kita ini mudah terbakar kan, Bu? Bener nggak? Itu sebenarnya melindungi organ tubuh kita dari dalam ini. Jadi ketika panas sedikit kan langsung kita lepein, iya kan? Bener nggak? Atau kita pindah-pindah makan yang terlalu panas, pindah-pindah. Kita tidak mungkin langsung telan. Kenapa? Karena memang lidah kita tuh didesain mudah terbakar. Kenapa mudah terbakar? Sebagai perlindungan Allah untuk bagian dalam tubuh kita. Nah, ya kan benar nggak? Coba ada panas sedikit kan air langsung kan. Nah, nanti dikasih minum, dapat minum sih, cuma minumannya air yang panas, yang nanti kalau diminum itu bagian dalam tubuh mereka itu terputus-putus, ususnya terputus saking panasnya. Makanya kan dalam agama kita kan dilarang kita makan makanan yang masih panas karena bahaya. Cuma kalau kopi kalau udah dingin nggak enak ya, Bu. Tapi sunnahnya kan jangan panas banget. Kalau hangat mungkin masih. Ibu-ibu sekalian yang minum air panas harganya berapa, Bu? Kalau kita minta air panas 5.000, 4.000, dingin 8.000. Orang kampung datang ke Jakarta, lihat harga dia. Air panas dong, kasih air panas, langsung diminum. Pak, itu kan panas, diminum. Saya jangan mentang-mentang saya orang kampung ya, ente mau ngibulin saya. Tuh lihat, kalau air panas harganya 4.000. Kalau dingin 8.000. Jadi mumpung belum dingin ya, saya minum. Karena kalau sampai dingin nanti harganya 8.000. Nah, orang kampung ke Jakarta, biar nggak terlalu serius ini. Lanjut ya. Kenapa kok Mas air panas tapi diminum juga, Bu? Nah ini kayak gini, Bu. Orang merokok, tahu nggak rokok itu bahaya? Tahu nggak? Tahu nggak? Tapi masih merokok juga kan? Nah, itu. Dia tahu ini bahaya, merusak badannya, tapi dia kalau nggak merokok kayak ada yang hilang gitu.
Sama narkoba, orang yang narkoba itu, Bu, tahu dia akan merusak otaknya, seluruh badannya. Tapi kalau dia nggak pakai itu, gitu loh. Maka ahli neraka tahu tuh air panas, tapi mereka harus meminumnya. Sudah nyambung ya? Halo? Wa ghassaqo. Ghassaq itu adalah air nananya ahli neraka. Mereka dibakar. Ada 2 minuman itu. Illa hamiman wa ghassaqo. Air nanah. Jazaan wifaqah, ya, sebagai balasan yang setimpal atau sesuai. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ayat ini sebenarnya tujuannya apa sih disampaikan kepada kita? Apa tujuan ayat ini? Tujuan ayat ini adalah agar akhirat itu betul-betul masuk dalam hitungan kehidupan kita. Artinya kita itu selalu menghitung tindakan kita, menimbang kelakuan kita itu dengan pertimbangan akhirat. Ini maksudnya, ya kan? Makanya mengapa ayat ini berbicara tentang neraka, agar semua yang kita katakan ini, kira-kira yang saya katakan ini menjadi sebab saya masuk neraka atau menyelamatkan saya. Ini kalau saya kerja saya ini kira-kira ini risiko akhiratnya, ini konsekuensi akhiratnya bagaimana? Gitu. Kenapa demikian, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Karena kalau kita tidak yakin ada akhirat, Bu, contohnya yakin ada Tuhan, tapi tidak yakin ada pembalasan akhirat. Saya sih yakin ada Tuhan, tapi hari akhirat tuh nggak ada, hari pembalasan itu nggak ada. Kira-kira orang akan lurus nggak hidupnya? Nggak lurus. Bahwa Tuhan itu ada saya yakin, tapi akhirat itu nggak ada kehidupan setelah akhirat, nggak ada. Orang ini kira-kira hidupnya akan lurus atau akan bengkok? Bengkok. Tapi selagi nggak ada pertanggungjawaban di akhirat, maka kita akan hidup semau kita, meskipun kita yakin Tuhan itu ada. Nah, orang itu baru bisa terkontrol, ibu, kehidupannya kalau dia percaya bahwa ada konsekuensi akhirat terhadap apapun yang dia lakukan, yang dia lihat, yang dia katakan, yang dia lakukan. Ada konsekuensi akhirat, orang baru mau lurus. Ini kira-kira maksud ayat ini. Coba ibu, semua kalau di dunia ini bisa diakalin. Selamat dari hukum dunia itu sangat mungkin. Apalagi the power of money. Kan apa bu? The power of money. Ya, siapa yang punya duit maka dia jadi kuat. Makanya kalau orang miskin, sudah miskin berperkara dengan hukum, ampun dah bu. Kalau ayam digebukin mana ya. Tapi kalau kaya, orang korupsi berapa ratus tahun, berapa miliar ibu. Saya pernah berkunjung ke penjara bu. Jadi penjara itu fasilitasnya luar biasa bu, ada AC segala macam. Bisa pesan makanan dari luar. Itu ada, bisa ngundang orang untuk pijitan segala macam. Jadi di dunia ini bisa diakalin bu. Sehingga kalau nggak ada akhirat, orang tidak akan lurus. Makanya anak kita kalau mau dia lurus, harus kita yakinkan kepada negeri akhirat. Coba, siapa anaknya di sini nggak pernah pegang gadget, angkat tangan. Saya nggak tanya yang di luar yang nggak biasa ke masjid, udah pasti. Kalau ini ke masjid ini mungkin saya pegang Ustaz agama kan gitu. Siapa di sini yang anaknya nggak pernah megang gadget? Coba.
Gimana kita mengontrol dia? Kadang-kadang anak kita lebih update, kemampuan gadgetnya lebih tahu. Nggak gitu Bi caranya. Begini caranya, ya kan? Saya kadang-kadang lagi di laptop atau PC saya, nggak gitu Bi, gini caranya. Anak SD pinteran dia sama saya nih. Gimana coba? Kalau anak kita tidak yakin ada akhirat, bagaimana dia bisa terkontrol ya moralnya, akhlaknya? Jadi penting juga nakutin anak sama akhirat itu penting, Bu. Karena ada sekarang metode pendidikan anak jangan ditakut-takutin, ya kan? Benar nggak? Quran tuh metode pendidikannya ya reward in punishment, kan gitu kan? Itu metode Quran gitu. Itu yang paling benar. Maka ibu mau hisapnya sulit atau hisapnya mudah? Hah? Kalau ibu mau hisapnya mudah, hisaplah diri ibu di dunia ini. Siapa yang menghisap dirinya di dunia ini, maka akan mudah hisapnya di akhirat nanti. Ya kan? Maka harus masuk segala yang kita lakukan itu, konsekuensi akhiratnya harus senantiasa kita jadikan pertimbangan utama. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, inna jahannama kanat mirsada. Ya. Sekarang kenapa mereka masuk ke dalam jahannam tadi? Apa penyebabnya? Kok bisa ya masuk neraka jahannam yang kayak gitu tadi? Lamanya ya, dapat minuman dari air yang mendidih, nanahnya ahli neraka, ya. Apa sebabnya? Nah ini jawabannya adalah innahum kanu la yarjuna hisaba. Dulu mereka di dunia tidak pernah memasukkan akhirat sebagai pertimbangan mereka. Kayak itu. Mereka pengen, artinya gini, layar jun itu artinya enggak. Ya, berharap. Karena mereka dulu enggak berharap adanya hari perhitungan. Karena kalau ada perhitungan di pikiran mereka enggak bebas. Benar enggak? Benar enggak? Ibu kalau pergi ke luar negeri, terus biasanya kan ada keberangkatan, ada kedatangan. Yang kedatangan itu periksa barang, tidak kan? Ya kan? Nanti pas itu ke negara kedua, melihat barang-barang yang ibu menarik, ibu langsung beli atau pikir apa? Apa ibu ini ada untuk beli barang? Ini nanti boleh nggak? Boleh nggak dibawa ke negara? Ya kan? Sehingga ibu selalu pikir nanti berapa? Ini pelan-pelan kalau saya bawa ke negara. Ya kan? Ibu bisa, itu proses bisa. Jadi adanya hisab tadi, adanya pemeriksaan tadi yang membuat ibu tidak serta-merta apa yang ibu inginkan di luar negeri itu ibu beli. Betul? Karena adanya hisab, paling tidak ada yang benar. Benar? Hisabnya di mana? Berarti hisab itu yang membuat orang kelakuannya menjadi penuh pertimbangan, ya, mata. Nah, kenapa orang itu sampai masuk neraka? Karena mereka dulu masa bodoh dengan hisab ini. Mereka tahu ada hisab itu, ada yang tapi kenapa masalah hisab? Karena di agama Islam itu ini nggak boleh, ini nggak boleh. Saya maunya bebas. Itu mengekang kebebasan saya. Saya maunya agama itu yang diatur.
hisaba. Atau selain yang barusan saya jelaskan, Bu, mereka tidak pernah menjadikan akhirat itu sebagai bahan hisab mereka. Masa bodoh amat sih sama akhirat gitu. La yarjuna hisaba itu makna yang keduanya, mereka masa bodoh dengan hisab. Hisab maksudnya itu perhitungan di hari akhir. Hisab itu dari kata hitungan, Bu. Hisab, makanya ilmu hisab, ilmu hitungan. Ya. Makanya kalau korupsi ya korupsi aja, nggak perlu ingat-ingat akhirat. Nah, ingat akhirat nggak jadi korupsi soalnya. Selingkuh ya selingkuh aja lah, gitu. Masa bodoh amat sama hisab. Dia tidak pernah memasukkan ya hisab akhirat itu sebagai pertimbangan, nggak pernah. Pokoknya tutup mata dari itu. Kalau orang beriman, Bu, satu kalimat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi itu bisa membuat orang terperosok ke dalam neraka selama 70 tahun perjalanan. Disebabkan satu kalimat orang bisa masuk neraka. Kalimat yang dimurkai Allah. Satu kalimat pun itu yang diridhoi Allah itu bisa mengangkat derajat seseorang. Ya kan? Satu kalimat bisa membuat orang kafir, satu kalimat bisa membuat orang tinggi derajatnya. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada perkataan yang terlontar kecuali ada raqib dan atid. Kita selalu merasa diawasi. Makanya ada malaikat raqib, ada malaikat atid. Ya. Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Ya, mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, di An-Naba ini kan kemarin kita berbicara tentang ayat-ayat Allah kan. Alam naj'alil arda mihada. Itu kan bukankah Allah jadikan bumi ini tempat yang membuat tiba autada. Itu kan ayat-ayat Allah semua kan. Nah, orang-orang ini yang menjadi masuk neraka tadi, pertama mereka masa bodoh amat dengan akhirat. Itu sebabnya. Masa bodoh dengan hisab akhirat, tidak pernah memikirkan konsekuensi akhirat terhadap perbuatan mereka. Akhirat itu sebelah. Akhirat itu kan tidak naik, itu naik. Kalau saya dikasih perbedaan dengan naik ini mana? Orang kan sendiri. Ini ya kan? Mereka begitu. Dan layak juga sabar. Dan kalau ada ayat-ayat Allah, ya, wa kadzabu bi ayatina, ayat-ayat kauniyah, mereka dustakan. Dan kebanyakan itu saya sih ikut mazhabnya dari teori evolusi. Kalau dikasih ayat Quran, dikasih hadis, mereka tidak. Maka dalam ayat selalu kalau dinasihat punya ya, yang nanti pernah tapi belum balik lagi. Bukan selalu kalau dinasihat maka dalam ayatnya. Nah ya itu. Berarti kalau mau selamat, mau perilaku kita bagus, harus akhirat itu harus benar-benar apa diyakini. Kalau ibu pengen punya suami yang lurus gitu, ibu nggak takut dia selingkuh. Pengen bu? Pengen nggak takut dia selingkuh, nggak takut. Ibu pengen apa? Kira kemana ibu juga? Karena masih percaya nih pada dia. Aku pada aku ini
Jadi apa yang membuat kita bisa anak kita terjaga itu? Ada kisah ya. Kalau dia layak kita bisa. Dia tidak pernah membiarkan dari pasal dulu kita. Itu anak kita harus kita paparkan kepada mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayat Allah supaya kita tidak tahu gunanya besar Allah. Dengan argumentasi ayat-ayat Allah itu yang bisa membuat kita paparan kita dulu. Kalau enggak, kita malah lagi tidak apa-apa. Biasa gitu. Biasa gitu. Bisa tafsir, bisa. Nah itu yang membuat kita ke kanan, ke kiri kan? Apa itu? Akhirat. Ya kan? Akhir. Aduh ini dimurkai Allah apa diridhoi Allah nih? Ait. Halo, masih semangat? Nyambung kan nih? Dia mah senangnya dikasih nih gadget baru. Oh ini luar biasa nih. Kalau dikasih ayat Quran, hadis, jangan tausiah melulu lah. Gitu kan? Tapi kalau dikasih produk teknologi baru dia baru, wah ini canggih. Ya. Ibu kalau baca surat Al-Mulk, kenapa orang masuk neraka? Al-Mulk surat Tabarak, juz 9 ya, ya kan? Ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk, ayat 10. Wa qalu, kata ahli neraka, law nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Kata ahli neraka, kalau kami dulu mau mendengarkan itu. Tadi kan masa bodoh tuh. Itu jangan ngasih tahu saya Quran hadis lah, enggak mempan sama gua sih orangnya rasio. Gitu. Kalau kami dulu mendengar, ya, mau mendengarkan Quran, mau mendengarkan hadis, mau mendengarkan nasihat teman, pengajian, aunakil, kami mau menggunakan sedikit akal untuk membaca ayat-ayat Allah, makunna fi ashabis sa'ir. Nggak mungkin kami di neraka ini. Nah, berarti untuk selamat dari neraka, nih kuping pakai nih buat dengar tausiah, dengar ayat Allah. Akal nih pakai untuk apa? Untuk memikirkan keagungan dan kebesaran Allah, pakai. Kok akal digunakan untuk justru mengakalin bagaimana durhaka kepada Allah kan gitu? Ya, akal itu digunakan untuk melawan hawa nafsu justru bu, ya kan? Orang kan kalau hawa nafsu berarti akalnya nggak ada kan? Ya kan gitu. Tapi kalau akal menang, hawa nafsunya hilang. Nah gitu. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Mereka tadi ya nggak peduli hisab, la yarjuna hisaba, mendustakan. Ya. Padahal segala sesuatu ahsaynahu, kami catat secara lengkap dalam sebuah kitab terdokumentasi. Ya. Intinya ahsaynahu kitab itu padahal semuanya kami rekam, kami dokumentasi. Mereka nggak peduli. Ada hisab, sehingga kelakuan mereka pun semau mereka, karena mereka nggak peduli adanya hisab. Padahal segala sesuatu itu kami dokumentasi, ahsayna, kami catat, kami data. Ya, bahkan dalam surat Al-Isra ayat 14, surat 17 ayat 14, catatan amal kita itu nanti bu, kita disuruh baca sendiri. Iqra kitabak, ini baca nih kitabak. Saya nggak mau debat sama ente nih, baca sendiri nih hasilnya nih.
Atau kalau sekarang di pengadilan, nih biar nggak banyak debat ya, nggak banyak ngeles sana ngeles sini, ya menyalahkan ini menyalahkan itu. Nih rekaman pelanggaranmu nih lihat videonya nih. Ya makanya di pengadilan sekarang kan sudah pakai data-data video rekaman bicara, seperti kasus kemarin PLN Ibu Rini yang lagi viral juga. Ya kan, kalau pelanggaran lalu lintas juga begitu sekarang kan direkam gitu, sehingga nggak bisa ngeles nih. Ya. Orang di meja pengadilan sudah pasang aja dah, nggak usah banyak ngomong ya, supaya nggak panjang kalam nih. Kenapa? Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba. Kalau sekarang tuh jejak digital. Wah. Apa Bu? Kalau di zaman ini lagi viral jejak digital. Makanya kemarin orang mau ngompori aksi misalkan di mana, di kemarin Car Free Day itu yang tagar ganti presiden itu kan, pengen membuat onar di situ. Ternyata yang buat onar itu adalah bukan orang-orang yang sebenarnya pro dengan tagar 2009 ganti presiden. Mereka justru yang anti. Dari mana tahunya? Dari jejak digital mereka. Subhanallah. Makanya ya kan, tadinya kan ingin dikriminalkan kan 2019 ganti presiden itu. Tapi karena jejak digital mereka terbongkar gitu kan, bahkan gelangnya sama kan, itu sampai seperti itu. Ibu, itu dunia aja udah kayak gitu canggihnya nih, teknologi buatan manusia Bu, kayak gitu. Nah, gimana kita mau di hadapan Allah nanti mau ngomong apa coba tuh? Ya, udah jangan ngomong apa-apa deh. Fakul lasan akhsayna kita apa? Nih datanya nih, lihat sendiri nih. Gak perlu banyak ngomong nih. Udah begitu apa? Faduku. Ayat berikutnya. Ibu merhatiin ayatnya enggak? Sambil diperhatiin ayatnya nanti supaya ibu kalau baca An-Naba, targetnya kan hafal juz amma kan di Ramadan ini kan? Snuzon saya. Ya kan Bu? Targetnya apa juz amma kan? Dan juz amma kan sangat pendek kan apa kan? Yang pendek-pendeknya berarti tinggal yang agak-agak panjangnya kan? An-Naba, An-Nasihat paling tinggal berapa surat? Ya. Faduku, udah deh jangan banyak ngomong, rasakan nih. Rasakan. Falan nazidakum illa azaba. Ya, kami tidak akan nambah kepada kalian kecuali kami tambah siksa. Berarti ahli neraka itu, oke lah kami ngaku deh di neraka nih, kami salah. Ada videonya, datanya lengkap kan gitu kan, jejak digitalnya ada, kira-kira gitu. Udah deh ngaku deh, tapi kurangin dikit lah azabnya kan gitu. Gak apa-apa deh, gitu. Kurangin. Justru kami tidak akan menambah kecuali kami tambah siksaan. Berarti siksaan di neraka itu bertingkat-tingkat kan Bu? Kami tidak akan menambah kecuali tambah siksaan. Berarti siksaan di neraka itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Maka tadi ketika kita bahas Aqabah yang di ayat sebelumnya, ini satu hukum boleh jadi azabnya sekian. Entah hukum yang berikutnya azabnya dinaikin lagi. Nah jadi begitu. Katakan ada hukum tadi. Itu maksudnya tidak mengatakan itu berbicara kesementaraan dari orang yang berbicara, tetapi berbicara tentang panjangnya siksaan, jadi siksaan dengan tingkat siksaan. Di hukum berikutnya dinaikkan siksaannya. Dari apa? Kalau nazidakum illa aja kami tidak akan tambah bagi kalian kecuali tambahan siksaan. Berarti di hukum pertama siksaannya sekelas sekian, ditaikin lagi level siksaan, taikin lagi seperti itu. Aqabah.
ini Ibu berbicara tentang azwaja. Dan kita kemarin kalau yang ikut kajian ini dari awal tahu kan, pasangan kan, ada laki ada perempuan kan, kemarin itu kan ada pasangannya, ada taman dunia, ada taman akhirat kan gitu. Maka setelah ayat ini berbicara tentang neraka, baru kemudian berbicara tentang surga. Nah ini pasangan. Tuh, kalau ada neraka ya pasti ada surga kan gitu. Kalau ada surga pasti ada neraka. Kalau ada kematian, ada kehidupan. Ada kehidupan berarti ada kematian. Ada kenikmatan dunia berarti ada kenikmatan akhirat gitu. Maka berbicara sesuatu yang sebaliknya pada ayat 31, innalil muttaqina mafaza. Ini masuk ke ayat 31. Dibicara tentang surga. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, mafaza, mereka mendapatkan mafaza, kemenangan, keberuntungan, maksudnya surga. Makanya pada tafsir oleh orang Arab disebut mafaza dalam tafsir. Ya, sebentar ya. Tadi sebelum ini berbicara tentang apa, Bu? Sebelum bicara surga? Neraka. Sekarang bicara apa nih? Sekarang surga. Berarti dalam ayat ini ada tarhib, ada tarhib. Ini tarhib. Tarhibnya apa ya? Surga. Nah, tarhibnya, nah, perbedaan besar. Ini rib. Nah, kalau tarhib itu nakut-nakuti, ngancam itu tarhib. Jadi kalau kita baca tarhib yang isinya ngancam sitaan, namanya tarhib. Hamzah itu karena apa? Pada saat tarhib itu artinya penyambutan. Hak kecil, hak pedas, hak bicara tentang sekarang apa nih? Sekarang ini kita bicara surga. Yang mana nih? Yang ini atau yang ini? Ini ya. Oke. Innalil muttaqina mafasan. Mafasan ini salah satu artinya padang pasir. Biasa orang Arab padang pasir itu disebut mafasan. Kenapa? Tadi mafasan itu beruntung kan? Beruntung, selamat. Mafasan. Kenapa padang pasir itu disebut mafasan? Karena orang kalau udah di padang pasir itu sulit selamat. Karena pasir itu di tempat yang sulit selamat.
Sungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa mafaza, mereka mendapatkan keberuntungan, kesuksesan, ya, keselamatan berupa surga. Makanya keberuntungan yang paling tinggi itu masuk surga. Semua musibah yang dialami oleh manusia di dunia ini dibandingkan dengan neraka itu senang. Ya kan? Kalau orang di dunia ini menderita, terus lihat neraka, itu penderitaan dunia ini berbeda. Makanya kemenangan semuanya adalah dan kan masuk surga. Belum masuk surga saja bisa lewat jembatan sirat tadi yang saya ceritakan. Lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pisau. Ini neraka apinya. Di sini surga, ya, surga. Nyebrang. Ibu selamat baru sampai sini. Belum masuk surga. Karena kata Abu Bakar, saya udah di depan surga. Kaki kanan saya yang ada di depan, kaki kiri saya masih di belakang. Saya masuk awal saya di luar surga. Kalau masih kakinya masih di belakang, saya masih takut. Ya, siapa yang diselamatkan ibu dari kilatan api neraka ini dan dimasukkan surga dalam Al-Quran ini? Ibu bisa baca Al-Imran surat 3 ayat 185. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh dia telah lepas dari kata apa? Al-Imran. Kenapa ayatnya tidak langsung aja? Siapa yang dimasukkan surga, maka dia telah untung. Kenapa? Pakai siapa yang diselamatkan dari neraka? Selamat dari sini saja sudah disebut faza. Selamat dari sini, dari jembatan ini. Nah, kalau kira-kira ada jembatan itu, gini, api, ibu sampai ujung ini belum masuk surga, masa kira sampai ujung ini, ya. Padahal
ya. Ketemu orang yang lebih kaya sekian kali lipat dari itu masalah itu. Ya. Jadi orang yang suka kembali suka termasuk setiap musibah dibandingkan neraka sudah. Makanya kita mesti paling kita di suatu tempat. Ketemu orang yang musibahnya lebih besar, sekian kali lipat. Ketika kita ketemu dia cerita kita pada
Betul nggak?
Jaza'an min rabbika ata'an hisab. Sebagai balasan min rabbika, dari Tuhanmu, ata'an hisab, yaitu pemberian yang bisa dari mencukupi. Rugi kan kalau masuk surga? Rugi nggak? Rugi. Ya. Udah miskin masuk neraka. Udah kaya. Dunia. Ini balasannya dari siapa? Oh, balasan dari Rabbis samawat wal ardh wa ma bainahum. Tadi balasan dari Tuhanmu, pemberian yang cukup. Pemberian dari siapa? Dari Allah, pemilik langit-langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Di saat hari itu hari yang sangat mencekam, tapi ibu mendapatkan kenikmatan seperti itu. Ya. Makanya ingatkan, Ar-Rahman la yamlikuna minhu khitaba. Padahal hari itu hari yang menakutkan, sampai ada orang tuh nggak berani bicara sama Allah. La yamlikuna minhu khitaba. Tapi di saat menegakkan seperti itu, justru orang-orang berapa? Ada orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa. Kami yang mencegah seperti itu, justru orang berapa? Tapi mencegahnya disebut lah yang dikenal itu, itu ada yang cara. Tapi justru di saat itu kita dispesialkan. Yauma yaqumur ruh. Hari yang mencekam itu adalah hari di mana saat itu ruh berdiri, wal malaikat dan malaikat.
Jibril disebut secara khusus karena dia digelar dengan Ruhul Amin. Dan salah satu gunanya Jibril adalah Ruhul Amin. Makanya di saat hari itu berdirinya Jibril dan malaikat-malaikat yang lain. Karena Jibril itu pemimpinnya para malaikat. Malaikat salah satu tugasnya kan mencatat amal itu, benar ya? Mendokumentasi amal malaikatnya. Halo? Quran itu kenapa dia berdiri juga? Berarti Quran itu apa? Nanti akan dia Quran itu akan sosok seperti puasa ini nanti akan mengalami ditimbang dengan Quran benar salah. Itu yang lalu kan berdiri ruh malaikat bersosok. Malaikat kan bawa dokumentasi malaikat ini ditimbang pakai Quran. Gimana diperbuatan dinilai terus Dzalikal yaumul haq. Hari itu adalah hari yang pasti terjadi. Semua yang pasti datang dekat. Semua yang pasti datang dekat. Semua yang tidak pasti datang itu pasti kaya. Pasti mati.
dunia azab dunia, azab dunia, dan juga azab akhirat. Dunia jelas dekat, akhirat dekat karena pasti. Maksudnya apa sih? Kalau kamu nggak mau sukarela kembali pada dunia, seseorang akan melihat apa yang telah dia lakukan dulu. Ya. Tuh. Jadi orang yang disiksa di akhirat nanti akan melihat apa? Ma'qad damat yada. Apa dulu yang dilakukan oleh tangannya? Maksudnya apa yang telah dia lakukan? Dia diazab dan dia melihat apa dulu yang dia lakukan di dunia berupa kejahatan, dosa dan segala macam. Dia nggak protes, mau protes gimana? Dia disiksa di akhirat, kalau diperlihatkan kepada dia di depan dia apa? Apa yang dia lakukan? Orang ada satu bagaimana kita orang-orang Islam ini kan apa yang aman tadi? Apa yang percaya percaya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya saya gitu dulu pernah banyak sekali berbuat dosa gitu, tapi saya sudah insaf, sudah bertobat, sudah melakukan apa yang seharusnya, sudah menjalankan semua perintah Allah. Apakah dosa-dosa saya itu diampuni atau tidaknya? Kan saya tidak tahu. Nah, nanti pada saat saya menjalan di jembatan tadi itu, apakah saya pasti jatuh atau saya sudah diampuni dan saya bisa melewati itu? Bagaimana saya tahunya? Terima kasih.
Dosa ibu, dosa dari orang yang tobat adalah ketika dia tidak yakin bahwa diri. Dosa. Karena ketika kita mengatakan tobat saya tidak diterima, kalau benar-benar tobat pasti. Karena kalau tidak pasti orang akhirnya suka datang kepada Allah. Dia maafkan saya, ini tidak benar, dia maafkan saya. Tapi bukan. Kalau Allah itu mengatakan bahwa dia bertobat, dia yang menerima taubat. Ada yang mengatakan Allah membayar bertobat. Tidak akan mereka tahu bahwa Allah menerima taubat. Selalu kata taubat itu sendiri cara menerima. Bahkan yang memberikan jalan kepada ibu untuk kembali, yang menggiring ibu untuk ke jalan yang benar itu siapa? Allah. Buat apa dia menggiring ibu ke jalan yang benar? Dia tidak yang bagaimana? Asalkan misalnya tobat, bukan tobat, harus tobat cuma. Benar-benar tobat. Karena buat apa Allah menanamkan dirinya kalau benar mau sama. Karena di asal ini kita sudah bahas Allah berbeda-beda solusi. Pasti yang tidak pasti itu adalah kita itu obatnya sembrono. Kalau penerimaan itu pasti. Yang tidak pasti itu adalah saya itu obatnya benar apa tidak. Kalau benar, الحمد لله رب العالمين